وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mempelajari tema fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 208, mengangkat tema doa keluar toilet. Kalau yang seri sebelumnya apa? Doa masuk toilet. Masih ingat doa masuk toilet, Bu? Apa coba? Masya Allah. Bismillah. Terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun doa keluar dari toilet, doanya lebih simpel. Hanya satu kata saja. Yaitu doa yang berbunyi ghufranaka. Apa doanya? Ghufranaka. Sudah hafal belum? Nah, insya Allah sudah. Apa doanya? Ghufranaka. Apa dalil yang melandasi doa ini? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, maka beliau akan mengucapkan ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ya Allah, ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan gharib. Adapun ulama yang lainnya seperti Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani, mereka semua mengatakan hadis ini sahih. Jadi keluar kamar mandi bacanya ghufranaka. Ghufranaka artinya adalah aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kalimat ini, ghufranaka ini, biasa kita istilahkan dengan istighfar. Apa Bu? Istighfar. Jadi kalimat astaghfirullah dengan ghufranaka itu adalah dua kalimat yang redaksinya berbeda tapi intinya sama. Apa intinya? Minta ampunan kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, selama ini kita ini taunya membaca istighfar itu kalau setelah melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, dosa besar maupun kecil, kita akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Lah yang jadi pertanyaan adalah, kenapa setelah buang hajat kita
Istighfar. Kenapa setelah buang hajat kita nopo? Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apa salah kita dengan buang hajat? Ya, bukan apa salah kita secara umum, salah kita banyak banget. Dosa kita banyak banget secara umum. Tapi kita yang sedang dibahas adalah kenapa habis buang hajat istighfar. Setelah kita BAB atau BAK keluar kamar mandi, kita baca ghufronaka, ya Allah ampuni aku. Atas kesalahan yang mana setelah buang hajat kita beristighfar? Apakah buang hajat itu dosa? Oh, dosa atau bukan? Bukan. Apakah buang hajat itu maksiat? Bukan. Apakah buang hajat itu kesalahan? Bukan. Kenapa kita minta ampun? Nah, ada beberapa jawaban atas pertanyaan tadi yang disampaikan oleh para ulama kita. Para ulama seperti Ibnu Allan, Al-Azim Al-Abadi, Al-Mubarakfuri, dan juga ulama-ulama yang lainnya, mereka membawakan beberapa jawaban. Salah satunya tadi yang disampaikan karena kita habis nggak zikir. Ya, di dalam kamar mandi kan kita nggak boleh nopo zikir. Maka begitu keluar kita beristighfar. Tadi nggak zikir. Tapi jawaban ini kurang pas. Kenapa kurang pas? Kok bisa nggak zikir di kamar mandi terus minta ampun kepada Allah? Bukankah di kamar mandi kita nggak zikir karena dilarang zikir? Berarti kan kita nggak zikir karena mematuhi perintah Allah. Kok bisa mematuhi perintah Allah? Kok nanti habis itu terus istighfar? Kan nggak pas. Makanya jawaban yang lebih pas adalah jawaban yang menyampaikan kita minta ampun kepada Allah karena kita belum maksimal dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita belum apa, Bu? Maksimal mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa hubungannya sama nikmat Allah? Nikmat Allah dengan buang hajat. Loh, buang hajat itu salah satu nikmat Allah. Gimana betul? Enggak. Kalau ada orang nggak bisa buang hajat, tersiksa atau tidak? Sangat tersiksa. Bukan tersiksa, sangat tersiksa. Nggak bisa buang air besar atau buang air kecil, tersiksanya. Dua-duanya. Nggak bisa buang air kecil, minta ampun sakitnya. Nggak bisa buang air besar juga minta ampun sakitnya. Jadi ketika kita buang hajat, sejatinya kita ini sedang mendapat nikmat. Dari sinten? Dari Allah. Nikmat apa? Nikmat buang hajat. Dan ingat Bapak Ibu yang kami hormati. Kita bisa buang hajat. Sebelumnya itu ada nikmat-nikmat yang lain. Jadi buang hajat itu baru ujungnya. Belum nikmat-nikmat yang sebelum. Jadi orang itu nggak mungkin bisa buang hajat kalau dia nggak makan. Kalau dia nggak minum. Berarti kita bisa buang hajat mengikatkan kita dengan makan. Dan itu nikmat juga. Dan tidak mungkin kita bisa makan kalau nggak tersedia makanan. Tersedianya makanan itu juga nikmat. Berarti buang hajat itu merembet. Mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Yang ternyata sampai detik ini masih belum maksimal kita syukuri. Makanya begitu kita keluar buang hajat, kita baca nopo? Ghufronaka. Di dalam hadis yang lain,
Namun hadis ini masih diperselisihkan keabsahannya. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih atau hasan, tapi lebih banyak ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas atau Abu Dzar saya lupa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ini salah satu doa yang lainnya. Ini doa yang menunjukkan bahwa kita bisa buang hajat itu nikmat. Makanya doanya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Atas apa? Alladzi azhaba 'anil adza. Karena Allah telah membuang dari tubuhku kotoran. Apa Bu? Membuang kotoran. Wa'afani. Dan telah membuat aku sehat. Karena kotoran itu kalau dibuang jadinya sehat. Kalau kotoran itu enggak dibuang jadinya penyakit. Subhanallah. Nanti kita akan jelaskan tentang sistem pencernaan, sistem pembuangan. Jadi ada sebagian orang itu ketika dia nggak bisa buang hajat air besar, maka dia dibuatkan anus buatan. Dibikinkan anus buatan. Di sebelah sini, di sebelah perut samping. Dibolongin di situ. Dibikinkan anus buatan di situ. Kotorannya keluar dari situ ditampung. Dan keluarnya kotoran itu nggak bisa dikontrol. Kalau jenengan pengen BAB itu kan ada perasaan apa? Kebelet. Ya. Sehingga jenengan begitu kebelet langsung semangat 45. Ya. Enggak peduli ustadznya lagi ceramah, pokoknya kayak kebelet kok. Ya. Jadi kita bisa mengontrol keluarnya. Karena ada sensor kebelet. Tapi begitu diubah di samping. Diubah di mana? Samping. Nggak bisa. Nggak ada sensor. Maka keluar kapan tuh? Keluar kapan? Berat sekali. Berat sekali. Jadi ketika kotoran itu nggak keluar menimbulkan penyakit. Ketika kotoran itu keluar maka membuat tubuh menjadi sehat. Nah, hadis tadi yang saya baca diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Seperti yang saya sampaikan tadi, para ulama masih berselisih pendapat tentang keabsahannya. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hasan. As-Suyuti memberikan kode sahih, tapi lebih banyak ulama yang mendhaifkan seperti Ad-Daraqutni, Al-Busiri, An-Nawawi, Al-Mundhiri, Al-Albani. Mereka semua mengatakan hadisnya dhaif. Makanya tadi yang saya taruh di atas, doa keluar toilet adalah nopo? Ghufronaka. Ya, ghufronaka. Baik. Apa saja nikmat yang belum kita syukuri? Tentunya banyak sekali. Nikmat yang belum kita syukuri banyak sekali. Di sini kita menyebutkan 3 nikmat. Ya, berapa nikmat? 3 nikmat. Yang pertama, nikmat kemudahan mendapatkan makanan. Kenapa? Nikmat kemudahan mendapatkan makanan. 2, nikmat kemudahan mengambil manfaat dari makanan. Jadi makanannya ada, setelah itu kita konsumsi dan kita bisa dapat manfaatnya. Ini nikmat yang keberapa? Nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, nikmat kemudahan mengeluarkan apa? Sisa makanan. Jadi ketika kita bisa BAB, setidak-tidaknya ini mengingatkan kita dengan 3 nikmat.
Yang pertama nikmat apa, Bu? Kemudahan dapat makanan. Karena nggak semua orang bisa dapat makanan. Yang kedua, nikmat kemudahan mengambil manfaat dari makanan. Karena tidak semua orang punya makanan bisa mengambil manfaat dari makanan yang dia konsumsi. Bahkan ada sebagian orang makanannya tersedia tapi nggak bisa dia konsumsi. Jangan tahu ada sebagian orang itu nggak boleh makan. Sehingga harus diinfus. Harus diinfus. Ya. Kemudian yang ketiga, nikmat kemudahan apa? Mengeluarkan sisa makanan. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Nikmat kemudahan mendapatkan makanan. Nyari makanan gampang apa susah? Oh, jenengan nyari makanan gampang apa susah? Gampang, gampang, susah. Berarti akeh gampang ya. Alhamdulillah. Kita jujur aja. Yang bikin susah itu adalah karena makanan yang kita cari itu makanan yang angel. Padahal kalau kita mengonsumsi makanan yang ada di sekeliling kita, gampang atau susah? Gampang. Ya Allah, Bu, Bapak, tanah kita, tanah Indonesia, itu luar biasa. Makanya ada istilah tongkat kayu, jadi apa? Tanaman ya. Tongkat kayu jadi tanaman. Apa contohnya? Bulet. Kenapa, Bu? Bulet. Itu kan cuma tinggal potong batangnya, terus diapain? Ditancapkan, ditunggu, gak lama kemudian bisa menghasilkan singkong. Oke, ya Ustaz, itu kan karbohidrat Ustaz. Kita kan gak cuma butuh karbohidrat, kita kan juga butuh vitamin A, kita juga butuh vitamin B dan seterusnya. Subhanallah. Vitamin A paling gampang dan sepanjang tahun tersedia apa? Gandul. Apa? Kan. Ya. Kates, pepaya. Ya tapi kan sayurannya belum ada. Nah itu boleh mau kan? Daunnya bisa disayur. Kemudian pepaya. Daunnya bisa disayur. Tapi pahit. Allah menciptakan buat kita bukan hanya sumber makanan. Tapi juga Allah menciptakan buat kita akal untuk mengolah makanan tersebut. Sehingga sesuatu yang aslinya pahit dengan akal yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang pahit itu bisa diminimalisir apanya? Kepahitan. Allahu Akbar. Betapa banyak nikmat-nikmat sumber-sumber makanan yang tersedia di sekeliling kita. Sumber karbohidratnya ada, sumber proteinnya ada. Mau protein nabati ada, mau protein hewani ada. Buah-buahan tersedia banyak. Ada yang musiman, ada yang nggak kenal musim. Sayur-sayuran Masya Allah di sekeliling kita banyak. Belum lagi air yang Allah sediakan. Diturunkan dari langit. Kemudian disimpan di mana? Di bumi oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan kita butuh, kita bisa keluarkan air itu dari bumi. Nikmat yang setiap hari kita rasakan ini, kadang-kadang kurang kita syukuri. Buktinya apa? Buktinya kita kurang syukur
betapa sering kita membuang makanan. Nggak terbiasa makan, dihabiskan sampai bersih. Coba, betapa banyak nasi yang masuk ke sepiteng. Ketika nyuci, masih tersisa butiran-butiran nasi di mana? Di piring. Kemudian kita cuci, habis itu terbuang ke sepiteng. Apa itu nggak kufur nikmat? Mending kalau kita punya hewan piaraan. Contohnya apa? Ayam, apalagi? Bebek, apalagi? Entok, apalagi? Lele. Masih mending. Sisa-sisa makanan itu masih bisa kita manfaatkan, kita berikan kepada hewan-hewan tadi. Tapi coba jenengan perhatikan. Di tempat-tempat sampah. Betapa banyak orang membuang nasi. Bahkan ada dengan lauknya sekali. Makan ayam separuh, sisanya dibuang. Makan ikan separuh, sisanya dibuang. Makan tempe separuh, sisanya dibuang. Maka wajar seandainya kita keluar kamar mandi, kita mengucapkan apa? Ghufronaka. Ampuni aku ya Allah. Yang sering menyia-nyiakan makanan. Jangan malu ketika makan sampai bersih. Jangan malu. Ada sebagian orang, Bu, gengsi. Gengsi untuk menghabiskan makanan sampai bersih. Jadi apa? Bok darani geragas. Bok darani wong lagi kencoten. Ini biasanya terjadi ketika kondangan. Ketika kondangan. Jadi nggak pengen kelihatan orang kelaparan sehingga makan ngambil banyak tapi disisain. La haula wala quwata illa billah. Wong Nabi SAW itu ngajarkan kita habis makan jari jemarinya supaya diapain? Dijilatin. Biar apa? Biar nggak ada yang terbuang. Walaupun satu butir nasi. Maka kita ajak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita biasakan makan sampai bersih. Gak ada yang jatuh-jatuh, gak ada yang tercecer. Habisin semuanya. Kata Nabi SAW, kamu tidak tahu di bagian makanan yang mana yang ada berkahnya. Jadi ketika kita makan, ketika kita makan, Allah itu akan meletakkan keberkahan di makanan kita. Tapi kita tidak tahu di suapan yang keberapa. Di bagian nasi yang mana yang diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi makanan yang terbuang itu justru yang ada berkah. Maka caranya gimana? Karena kita nggak tahu. Gimana caranya, Bu? Habiskan. Itu caranya. Nggak ada yang dibuang. Habiskan sampai bersih. Ya kecuali balung. Balung yang kucing. Kucingnya orantong yang jin. Nah. Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Kata Nabi SAW, tulang itu makanan saudara kita dari kalangan bangsa jin. Ya. Baik. Jadi ini yang pertama, nikmat kemudahan mendapatkan makanan. Setelah makanan itu tersedia, maka nikmat berikutnya adalah nikmat kemudahan mengambil manfaat dari makanan itu.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita mengambil manfaat dengan menciptakan beberapa sistem di dalam tubuh kita. Menciptakan apa, Bu? Sistem. Nomor satu sistem itu adalah sistem mengunyah. Sistem apa? Mengunyah. Karena makanan itu lewatnya lewat mulut. Di dalam mulut kita, Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam organ untuk mendukung mulut ini bisa mengunyah dengan baik. Apa organ itu? Gigi. Apalagi? Lidah. Ya. Gigi saja sama Allah dibikin macam-macam. Ada gigi taring. Buat apa? Hah? Biasanya jenengan kayak gini apa? Ya. Ayam, daging. Buat apa? Nyobek. Ada geraham, ada gigi seri yang masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Lah ketika makan fungsinya lidah apa, Bu? Membolak-balik, merasakan enak apa enggak, mambu apa ora, pedes apa ora. Sensor yang ada di lidah kita. Belum lagi setelah dia mensensor, kemudian dia juga membolak-balikkan makanan yang ada di mulut kita saat dikunyah. Dan subhanallah sayangnya banyak orang itu malas ngunyah. Padahal dalam proses pengunyahan itu banyak sekali manfaat yang didapatkan. Saya tanya sama jenengan, pernah nggak jenengan lagi makan cegukan? Keseretan pernah? Tahu kenapa? Kurang banyak? Kakean banyak? Apa kakean ngemplok ya? Ketahuilah Bapak Ibu yang kami hormati. Kita itu sering keseretan karena tidak dikunyah dengan baik. Kalau kita mengunyah, maka makanan-makanan itu akan tercampur dengan air liur. Air liur yang ada di mulut kita ini membuat makanan yang padat itu menjadi lunak. Sehingga menelannya mudah. Jenengan itu jangan keseringan nonton konten orang makan sekian piring balapan. Mau kayak gitu kok dicontoh. Cuma untuk nyari subscriber. Cuma untuk nyari follower. Cuma untuk nyari like. Buat apa? Dikunyah yang baik. Kemudian makanan itu akan halus. Gak cuma halus, enzim yang ada di mulut kita ini akan memisahkan antara kandungan pati dengan kandungan gula yang ada di dalam makanan yang kita kunyah. Dah, sistem yang pertama adalah sistem pengunyahan. Setelah dikunyah, berapa kali Bu ngunyahnya, Bu? Ya tergantung. Yang dimakan apa? Kalau dimakan daging dan dagingnya itu bandot, ya enggak mungkin 30 kali. Bisa lebih dari 30 kali. Tergantung apa? Makanan yang kita konsumsi. Udah gini aja lah. Kadang nasi aja, nasi apalagi nasi perah. Ya. Itu kadang-kadang kita sudah kunyah 20 kali, 30 kali belum lembut. Ya sudah, kira-kira sampai lembut. Sampai encer, sampai cair, kemudian kita telan. Dan ada seorang profesor di Jepang. Beliau punya buku namanya The Miracle of Enzyme. Ya, The Miracle of Enzyme. Keajaiban enzim. Bukunya tebal segini kira-kira. Beliau mengatakan bahwa
Ketika kita makan, ngunyahnya benar, ngunyahnya baik. Itu insya Allah akan membuat kita awet kenyang. Awet apa Bu? Kenyang. Jadi kenyangnya itu bisa lama. Padahal yang dikonsumsi itu nggak banyak. Pernah nggak jenengan ngelihat orang makan kesetanan? Kesetanan itu maksudnya apa? Seceting. Seceting lebih wareg. Baru 2 jam sudah apa? Lapar lagi. Mulai awake melar. Ya. Salah satu triknya kata beliau adalah kunyahlah yang baik. Kalau kunyah dengan baik, maka nanti akan halus dan akan bisa diambil saripatinya dengan nyaman oleh organ yang nanti saya akan jelaskan di sistem yang kedua. Kalau sempurna makanan itu masuk dan diolah, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla akan lebih awet kenyangnya. Kalau lebih awet kenyangnya berarti makannya enggak terlalu dekat apanya? Waktunya. Jadi betul-betul makan pagi, makan apa? Siang, makan malam. Ada sebenarnya makan pagi, makan duha, terus makan menjelang zuhur. Makanya enggak 3 kali lagi ya. Makanya badannya melar. Dah ya, ini sistem pertama. Yang kedua, sistem yang ada di dalam lambung kita. Sistem yang ada di dalam lambung kita. Jadi setelah makanan itu cair, makanan itu halus, maka dia akan lewat kerongkongan. Kerongkongan itu kayak katup. Katup yang kalau masuk dia akan nahan supaya nggak keluar. Nah kalau lagi bermasalah, terjadilah yang namanya muntah. Kalau lagi muntah berarti katupnya lagi bermasalah atau makanan yang masuk bermasalah sehingga tubuh menolak. Tapi kalau lancar-lancar saja, begitu masuk kerongkongan maka katup itu akan menutup dan menahan supaya makanan itu nggak keluar. Setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Apa fungsinya lambung? Di lambung itu ada asam lambung, ada enzim lambung, dan ada otot-otot lambung. Jadi lambung itu kayak kantong. Kayak apa Bu? Kantong. Kantong ini di dalamnya ada enzimnya, di dalamnya ada asamnya, di dalamnya ada otot-ototnya. 3 bagian ini mereka kerjasama. Mereka apa? Kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan biasanya semakin macam-macam jenis makanan yang masuk ke lambung kita, maka lambung kita semakin capek. Coba perhatikan. Kita ini kadang-kadang kalau makan, sudah ada lauk ayam, masih ngambil apa? Tempe. Sudah ada tempe, masih ngambil tahu. Sudah ada tahu, masih ngambil ikan. Sudah ada ikan, masih ngambil daging. Kowe kayak ngapa mau mete lambung jajan? Makanya ada sebagian pakar kesehatan mengatakan sudahlah protein itu satu aja. Protein hewani terutama itu satu aja. Ayam ya ayam. Endog ya endog. Terus apa Bu? Daging ya daging gitu. Supaya lebih gampang lambung itu untuk mengolah. Setelah selesai di lambung, dan di lambung ini prosesnya bisa 2 jam, ya, bisa 3 jam, tergantung ya tadi yang saya sampaikan tadi, makanannya terlalu banyak atau tidak. Setelah diolah oleh lambung, maka kemudian akan lewat usus, namanya usus kecil. Usus apa? Kecil. Di usus kecil inilah zat ya makanan itu, zat gizinya akan diserap. Di mana? Di usus kecil. Jadi makanan dari lambung setelah siap untuk diserap zat gizinya itu masuk ke usus kecil. Nah, dinding usus kecil itu nanti yang nyerap gizi yang ada di makanan kita.
Diserap kemudian dipindahkan ke darah. Dan darah itu dialirkan ke seluruh tubuh kita. Jenengan tahu, usus itu panjangnya berapa? Kalau untuk orang dewasa, paling tidak panjangnya 6 meter. Perut jenengan itu ada organ panjangnya berapa? 6 meter. Ketika lewat 6 meter itu, kemudian diserap, sampai lewat terakhir masuk ke usus besar. Usus besar itu tempatnya ampas sisa. Apa? Ampas sisa. Berarti yang sudah masuk usus besar itu adalah yang sudah siap untuk dibuang. Cuman karena yang masuk ke mulut kita ada yang sifatnya cair, ada yang sifatnya padat, ada yang makanan, ada yang minuman, maka kemudian oleh usus besar sampah sisa tadi dibagi dua. Pembuangannya pertama lewat jalur depan, yaitu BAK, apa Bu? Buang air kecil, dan sampah padatnya lewat belakang, namanya BAB, buang air besar. Coba jenengan perhatikan Bu. Satu anggota tubuh saja dari sistem yang tadi kita sampaikan rusak, tidak bisa kita mendapatkan manfaat maksimal dari makanan. Makanya ketika kita keluar kamar mandi setelah buang hajat, kita dianjurkan membaca doa apa? Ghufronaka, minta ampun kepada Allah atas kekurang maksimalan kita dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, terutama yang terkait dengan makanan. Silakan, masih ada sisa waktu 5 menit. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya di luar tema doa keluar toilet. Setelah kita masuk dalam toilet atau kamar mandi, saat kita mau mandi, apakah baca bismillah dibaca pertama melepaskan baju, dan itu sudah berlaku untuk semua yang kita kenakan, atau setiap kita melepas yang kita pakai, kita membaca bismillah? Karena katanya di dalam toilet atau kamar mandi, jika tidak membaca bismillah bisa dilihat oleh jin. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Bacanya sebelum masuk, bukan ketika sudah masuk. Ya, kan sudah kita bawakan kemarin dalilnya pada serial nomor 207. Jadi masuk baca basmalahnya sebelum masuk, bukan di dalam kamar mandi baru baca bismillah. Jadi ketika kita masuk kamar mandi, kita baca bismillah, itu sudah mewakili semua pakaian yang kita pakai. Mulai dari atas sampai bawah. Ya, kan kita pakai baju kan, kita pakai busana kan, kadang pakai baju, di dalam baju ada kaos, di dalam celana ada celana dalam, macam-macam yang dipakai. Itu kita baca bismillah sekali di luar, itu sudah mewakili semuanya. Jadi bacanya bukan di dalam kamar mandi. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Jawaban pertanyaan berikutnya keluar dari tema Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh kita setelah membaca zikir pagi atau setelah membaca Al-Quran, kita mendengarkan pengajian melalui handphone atau membaca buku atau mengisi waktu sampai matahari terbit? Dan apakah hal tersebut terhitung sebagai zikir sehingga tetap mendapatkan pahala zikir menunggu sampai matahari terbit? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau itu masih seputar kayak yang tadi diceritakan, mendengarkan pengajian, membaca buku agama, yang sifat-sifatnya masih seputar itu, maka mudah-mudahan termasuk. Ya, mudah-mudahan termasuk. Jadi zikir itulah sebuah kalimat yang cakupannya luas. Ya, bisa baca Quran, bisa zikir pagi petang, bisa belajar agama, dengerin pengajian, baca buku agama. Jadi zikir itu adalah kalimat yang sangat luas cakupannya. Cukup? Baik, ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita memahami
surat Ali Imran ayat yang ke-37. Sedangkan kita manusia dalam hal rizki harus ikhtiar, berusaha, berdoa dan tawakal. Yang namanya tanggungan atau jaminan rizki dari Allah, itu bukan berarti membuat kita nggak kerja. Ya. Semua dari kita itu dijamin rizkinya sama Allah. Tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar. Ya. Jadi kalau ada orang kelaparan, gara-gara nggak kerja, alasannya sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Ini orang yang tidak memahami makna dari ditanggungnya rizki kita oleh Allah. Ditanggungnya rizki kita oleh Allah itu dengan syarat kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ya. Ya sama, orang menikah biasanya itu akan dikaruniai anak. Masa ada orang mengatakan, ya memang kita sudah ditanggung anak sama Allah, ya sudah nggak usah nikah. Nanti juga waktunya punya anak, bakalan punya anak. Ya nggak kayak gitu. Ya, jadi ayat Al-Quran itu, hadis Nabi SAW itu dipahami secara keseluruhan, digabungkan, dipadukan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.